Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Faizah, mahasiswi Universitas Diponegoro, jurusan Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah audit internal tentang manajemen fungsi audit internal. Sebelum memasuki pembahasan pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu audit internal, yaitu Ibu Alfiona Firdasari Mareta, SEMAK, dan para pemirsa yang telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Baik, memasuki pembahasan pertama dari materi manajemen fungsi audit internal, yaitu posisi fungsi audit internal dalam organisasi. Fungsi audit internal ditempatkan pada tingkat manajemen senior guna memberikan fungsi visibilitas, otoritas, dan bertanggung jawab untuk yang pertama, mengevaluasi secara independen pengendalian internal sebuah organisasi. Kedua, menilai pencapaian tujuan organisasi dan efektivitas manajemen risiko. Nah, teman-teman, audit internal ditempatkan pada posisi manajemen senior bukan tanpa alasan. Posisi ini dibutuhkan agar audit internal memiliki independensi dan kewenangan dalam menilai aktivitas sebuah organisasi. Nah, dengan posisi tersebut, audit internal tentunya dapat secara objektif mengevaluasi apakah sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan baik dan apakah tujuan organisasi itu benar-benar sudah tercapai. Nah, bentuk fungsi dari audit internal ini bisa berupa layanan konsultasi yang memungkinkan manajemen menggunakan keahlian profesinya dalam menjalankan fungsi audit internal. Artinya, auditor internal di sini tidak hanya untuk mencari kesalahan, tapi juga memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Setelah mengetahui posisi audit internal dalam sebuah organisasi, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana sih perencanaan audit internal dalam organisasi itu sendiri. Nah, di sini terdapat 5 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, disusun secara tahunan menggunakan basis risiko atau risk-based planning. Perencanaan audit internal disusun setiap tahun karena kondisi organisasi dan risikonya selalu berubah. Pendekatan berbasis risiko digunakan agar audit internal memfokuskan pemeriksaan pada area yang berpotensi menimbulkan kerugian atau menghambat pencapaian tujuan sebuah organisasi. Dengan cara ini, audit internal dapat menggunakan sumber daya yang terbatas secara lebih efektif. Yang kedua, mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima oleh dewan direksi dan manajemen senior. Jadi, tidak semua risiko itu harus dihilangkan. Oleh karena itu, audit internal perlu memahami batas risiko yang masih dapat diterima oleh dewan direksi dan manajemen senior. Perencanaan audit disesuaikan dengan batas tersebut agar audit internal tidak terlalu fokus pada risiko yang kecil, tapi yang punya dampak besar bagi sebuah organisasi. Nah, yang ketiga, mencangkup penetapan tujuan, jadwal keterlibatan, jadwal staf, dan anggaran keuangan. Maksudnya adalah, perencanaan audit internal juga berfungsi sebagai alat pengendalian pelaksanaan audit. Dengan menetapkan tujuan, jadwal, pembagian staf, dan anggaran sejak awal, audit internal dapat memastikan bahwa setiap penugasan audit berjalan terarah, tepat waktu, dan tidak melebihi sumber daya yang tersedia. Selanjutnya adalah mengidentifikasi dan memprioritaskan entitas audit. Audit internal tidak dapat mengaudit seluruh entitas secara bersamaan, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan dan penentuan prioritas. Entitas audit dipilih berdasarkan tingkat risiko strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan yang dimilikinya. Entitas dengan risiko tertinggi akan diaudit lebih dahulu karena potensinya paling besar dan mempengaruhi kinerja serta reputasi organisasi. Dan yang terakhir adalah mengacu pada peran audit internasional menurut IIA. Dengan menyusun
Perencanaan audit internal mengacu pada standar IIA yang membedakan peran audit internal menjadi layanan jaminan dan layanan konsultasi. Layanan jaminan bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada manajemen dan dewan bahwa pengendalian dan manajemen risiko telah berjalan dengan baik. Sedangkan layanan konsultasi berfokus pada pemberian saran dan rekomendasi untuk perbaikan proses. Setelah mengetahui bagaimana perencanaan audit internal disusun, tahap selanjutnya adalah bagaimana rencana tersebut dapat dikomunikasikan dan disetujui, serta bagaimana sumber daya audit internal dikelola agar rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efektif. Yang pertama, komunikasi dan persetujuan. Berdasarkan IIA Standar tahun 2022, dalam pelaksanaan audit internal, Chief Audit Executive atau CAI memiliki kewajiban untuk mengkomunikasikan secara audit internal kepada manajemen senior dan dewan. Rencana ini tentunya tidak hanya disampaikan, tetapi juga harus memperoleh persetujuan, karena manajemen senior dan dewan memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap aktivitas audit internal. Dalam komunikasi tersebut, CAI wajib menjelaskan kebutuhan sumber daya audit internal, termasuk jumlah auditor, keahlian yang dibutuhkan, serta waktu pelaksanaan audit. Selain itu, apabila terdapat perubahan sementara yang signifikan atau keterbatasan sumber daya, CAI juga harus menyampaikan implikasi potensialnya seperti risiko yang tidak dapat diaudit secara optimal. Hal ini tentunya dilakukan agar manajemen senior dan dewan paham konsekuensi dari keputusan yang diambil terkait perencanaan dari audit internal. Yang kedua, pengelolaan sumber daya audit internal setelah rencana audit disetujui. CAI bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya audit internal. CAI harus memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki audit internal sudah sesuai, cukup, dan digunakan secara efektif untuk mencapai rencana audit yang telah disetujui. Kesesuaian sumber daya mencangkup kompetensi dan keahlian auditor. Kecukupan sumber daya berkaitan dengan jumlah dan waktu, sedangkan efektivitas penggunaan sumber daya berkaitan dengan bagaimana audit internal memprioritaskan penugasan berdasarkan risiko. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik, audit internal dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi sebuah organisasi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bagaimana fungsi audit internal diimplementasikan berdasarkan standar IIA, khususnya standar 2040, 2050, dan 2060. Ketiga standar ini saling berkaitan dan menggambarkan bagaimana audit internal dijalankan secara sistematis dalam organisasi. Yang pertama ada IIA Standar 2040 mengenai kebijakan dan prosedur. Standar 2040 menekankan bahwa audit internal harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dan terdokumentasi. Tujuannya apa? Agar setiap aktivitas audit dilakukan secara konsisten, terarah, dan sesuai dengan standar operasional. Tanpa kebijakan dan prosedur yang jelas, pelaksanaan audit bisa jadi tidak seragam dan berpotensi menurunkan kualitas hasil audit. Yang kedua ada IIA Standar 2050 tentang jaminan koordinasi. Nah, Standar 2050 mengatur mengenai koordinasi jaminan. Audit internal perlu berkoordinasi dengan pihak lain, seperti auditor eksternal atau fungsi pengawasan lainnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi duplikasi pekerjaan. Dengan adanya koordinasi ini, organisasi dapat memperoleh jaminan yang lebih efisien dan menyeluruh atas pengelolaan risiko dan pengendalian internalnya. Selanjutnya ada IIA Standar 2060 tentang pelaporan ke manajemen senior dan dewan. Pada standar 2060 ini mengatur tentang kewajiban audit internal untuk melaporkan hasil audit pada manajemen senior dan dewan. Laporan ini tentunya sangat penting karena apa? Merupakan bentuk akuntabilitas dan sarana komunikasi terkait risiko, pengendalian internal, serta kinerja audit internal itu sendiri. Nah, melalui pelaporan ini, manajemen dan dewan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi dari hasil audit.
Selanjutnya adalah jaminan kualitas dan program peningkatan sesuai IIA Standar 1300 tentang Quality Assurance and Improvement Program. Nah, dalam implementasi audit internal kali ini terdapat jaminan kualitas dan program peningkatan yang diatur dalam IIA Standar 1300. Standar ini mewajibkan fungsi audit internal untuk memiliki suatu program yang bertujuan menjamin kualitas pelaksanaan audit serta mendorong perbaikan secara berkelanjutan. Program ini memastikan bahwa audit internal telah berjalan sesuai dengan standar profesional, kode etik, dan praktik terbaik. Dengan adanya jaminan kualitas, manajemen dan dewan dapat yakin bahwa hasil audit internal dapat diandalkan dan benar-benar memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi. Yang terakhir adalah pengungkapan ketidaksesuaian. Selanjutnya IIA Standar 1322 yang mengatur mengenai pengungkapan ketidaksesuaian. Apabila dalam pelaksanaan audit internal terdapat ketidaksesuaian terhadap standar profesional atau kode etik yang berdampak signifikan terhadap ruang lingkup atau kualitas audit, maka kondisi tersebut wajib diungkapkan. Pengungkapan ini dilakukan kepada manajemen senior dan dewan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Tujuannya bukan untuk menyalahkan, melainkan agar organisasi tahu keterbatasan audit internal dan dapat melakukan perbaikan yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada subbab tata kelola. Saya akan menjelaskan peran audit internal berdasarkan IIA Standar 2110. Standar ini mensyaratkan bahwa audit internal tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga menilai dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses tata kelola agar tujuan organisasi dapat tercapai. Yang pertama, ada mempromosikan etika dan nilai-nilai organisasi. Audit internal berperan dalam memastikan bahwa organisasi menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan etika dan nilai yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan menilai kebijakan, budaya organisasi, serta kepatuhan terhadap kode etik, sehingga tercipta lingkungan kerja yang berintegritas. Yang kedua ada mengkomunikasikan risiko dan pengendalian. Di sini, pada poin nomor 2 ini, audit internal memiliki tugas untuk melakukan komunikasi risiko dan pengendalian kepada pihak-pihak yang tepat dalam berorganisasi. Dengan komunikasi yang jelas, manajemen dapat memahami risiko yang dihadapi dan mengambil langkah pengendalian yang diperlukan. Yang ketiga ada koordinasi antara dewan, manajemen, dan auditor internal. Selain itu, auditor internal berperan sebagai penghubung komunikasi antara dewan manajemen dan auditor internal. Koordinasi ini tentunya sangat penting agar informasi terkait risiko pengendalian dan hasil audit dapat dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwasannya kinerja manajemen dan akuntabilitas risiko. Nah, audit internal membantu memastikan bahwa kinerja manajemen berjalan secara efektif dan bahwa pengelolaan risiko tersebut itu sudah dilakukan secara akuntabel gitu loh. Dengan demikian, keputusan manajerial dapat dipertanggungjawabkan dan selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya adalah manajemen risiko dalam audit internal. Nah, pada manajemen risiko ini, seorang audit internal itu akan melakukan sebuah proses untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko. Tujuannya untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. Nah, pada manajemen risiko ini, para auditor internal akan melibatkan respon dan melakukan mitigasi risiko. Lalu ada pengendalian. Pada pengendalian ini, hal-hal yang dilakukan mencakup pencapaian tujuan strategis. Yang kedua ada keandalan dan integritas informasi keuangan operasional. Yang ketiga ada efektivitas dan efisiensi operasi. Yang keempat ada perlindungan aset. Dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap undang-undang dan kontrak. Memasuki subbab yang terakhir, yakni tentang menggunakan teknologi untuk mendukung proses audit internal. Itu meliputi risiko dan kontrol self-assessment. Yang kedua kertas kerja otomatis. Yang ketiga analisis data. Yang keempat pemantauan otomatis. Yang kelima internet. Dan yang terakhir departemen administrasi dan manajemen. Baik, selesai sudah penyampaian materi.
terkait manajemen fungsi audit internal. Saya harap teman-teman, rekan-rekan sekalian dapat menyerap informasi yang telah saya sampaikan, mengimplementasikannya ke kehidupan masing-masing, dan saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.